Allahal karim yu'li darajatihi ma fil jannah. Amin. Wa walidayya hadirin ajma'in. Ibu-ibu jamaah hadirat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah, pagi yang berkah di bulan Maulid Rabiul Awal. Jadi banyak teman-teman kita yang lagi pada Maulid. Ya, kita yang memilih hadir untuk mengikuti pelajaran sebagaimana biasa, karena pelajarannya bersambung. Ya Bu ya, kalau sekali kagak ngikut kayak ada yang kurang. Jadi alhamdulillah bagi yang punya kesempatan hadir hari ini, alhamdulillah. Barusan saja kita ikuti pembacaan Yasin, tahlil dan pembacaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini diikuti oleh majelis taklim, dipimpin oleh majelis taklim tarbiyatul ikhwatul mukminah, pimpinan Ustazah Hajah Halimah. Alamatnya di Bintara Jaya. Tahu Bintara? Ya, Masya Allah, Ustazah Hajah Halimah memimpin tim majelis taklim beliau. Saya sering ceramah di taklim beliau di Bintara. Jadi kita doakan mudah-mudahan Ustazah Hajah Halimah dikasih sehat walafiat, diberikan berkah perjuangannya, berkah daripada kehidupannya, dan mudah-mudahan yang hadir, yang datang pada hari ini memimpin majelis taklim ini, mudah-mudahan semua dalam sehat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah hadirat sekalian, para ustazah yang sudah hadir, yang sampai dari Sunter, Ustazah Sumiati, semua jamaahnya, mudah-mudahan senantiasa dalam sehat walafiat. Dari Kebun Nanas, ya, dari apa namanya Majlis Salim, Nurul Falah, Cipinang Muara, dari Ustazah Hairul Asmawiyah, ya, dari apa namanya Nurul Komariah, Pasar Ciplak. Oh, Pasar Ciplak, Ciplak lagi ya. Masya Allah, semua yang hadir, yang duduk di sini, mohon maaf bila saya panggilin. Dari rumah saya datang, Ustazah Syahbani, Majelis Taklim Fatimiyah, ya, para ibu-ibu jamaah sekalian, Ustazah Royana dari Majelis Taklim Nurul Amariyah Kemang Utara, Jakarta Selatan, para guru, para ustazah semua yang hadir, mudah-mudahan senantiasa kita semua dalam sehat walafiat. Ya Rabbi bil Mustafa qadallahu sayyidana ghafir lana ma qada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa qadallahu sayyidana ghafir lana ma qada ya wasi'al karami. Kalau punya mungkin
hitam putih boleh dibuka. Halaman 12. Ibu kuenya dicobain. Ya ajwadan khalqi mayuski bital'ati sawul khamai fayadnabtu fil adamiyya sidana halaman 12 yang tengah-tengah. Ataitana bi kitabin jalla manziluhu subhanahu munsyi'ul insani min adami Mustafa balik maqasidana yang paling bawah. Yafna zaman wa la tafna ajaibu tawajjahan ilmu min azil alimin balik maqasidana Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana wa madha ya wasi'al karami waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Majelis Taklim Azimriyah dari Pondok Bambu. Masya Allah. Para guru, para ustazah, jamaah sekalian, syukur kepada Allah masuk pada bulan Rabiul Awal yang paling utama kita merasakan syukur kepada Allah. Banyak-banyak syukur. Kenapa? Kita dikasih oleh Allah kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Rabiul Awal, mensyukuri nikmatnya Allah memberikan seorang Rasul diutusnya beliau membawa keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka tentu kita perhatikan bulan Rabiul Awal banyaklah kita mengingat beliau. Artinya ingat bukan cuma bayangin, ngomong aja bukan tuh, itu mah baca. Orang yang ingat sama Nabi banyak bersolawat. Jadi mulutnya baca selawat, hatinya diberikan rasa kecintaan kepada beliau, kemudian buktikan dengan mengamalkan sunnah, ajaran dan perintah beliau. Insyaallah. Jadi dalam bulan Maulid ini lebih banyak baca selawatnya dibanding hari biasa. Walaupun hari biasa juga kita baca banyak selawat, emang disuruh sama Nabi kan tuh. Shallu alayya haitsu kuntum fa inna sholatakum tabluguni. Selawatlah kamu di mana saja kamu berada. Mau di mobil, mau di rumah, mau di jalanan, Ibu. Maka sungguh selawatmu sampai padamu. Alhamdulillah. Ustazah Hajah Ida Farida, pimpinan Majelis Taklim Al-Muntas Jati Rahayunya, Ustazah. Masya Allah, mudah-mudahan beliau mengirimkan air setiap kita taklim. Mudah-mudahan diganti pahala yang berlipat ganda buat ayahandanya, pahalanya buat ibunda
Mana yang panjang si Jurais udah. No si Jurais. Nah Jurais. Udah saya terangin bulan Maret. Yang kagak datang bengong aja. Saya kagak ulangin lagi. Sebab udah lewat halamannya Ibu. Sekarang halaman 29. Nomor 18 udah ketemu.
Muslim dengar. Dari mana dengarnya? Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang tidak ada seorang pun, baik itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, yang mendengar tentang aku melainkan dia mencintai. Sesungguhnya ibuku kuharapkan masuk Islam, tapi dia menolak. Jadi orang pada tahu Abu Hurairah itu ibunya non Muslim. Jadi anaknya Abu Hurairah Muslim, ibunya non Muslim. Kemudian aku katakan padanya, sesungguhnya ibuku kuharapkan bisa masuk Islam, tapi dia menolak. Maka aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku katakan pada beliau. Jadi Abu Hurairah dulu udah minta ibundanya masuk Islam, tapi ibunya enggak, menolak. Karena begitu Abu Hurairah ngadu ke Nabi. Bagaimana nih? Ibundaku udah saya pengen masuk Islam, udah saya tanya, udah saya mohon, tapi menolak. Makanya Abu Hurairah minta pandangan dari Rasulullah SAW. Maka aku menemui Nabi dan aku katakan pada beliau, doakanlah ibuku. Jadi ternyata Abu Hurairah datang sama Nabi minta didoain ibunya, tolongin, doain ibunda saya ya Rasulullah. Kemudian ketika dia ngomong begitu, langsung Nabi mendoakan. Enak banget ibu ya. Bu, minta doainnya nggak tanggung-tanggung. Apa siapa ditanya? Masya Allah, yang doanya diijabah. Kita juga bu kalau kayak Burat, udah pasti dikit-dikit sono, dikit-dikit sono. Benar nggak kita? Dikit-dikit lah kita banyak banget urusannya. Ini ya Allah gimana nih biar enak kata Nabi nanya. Nikmat banget sahabat ibu ya, bisa nanya langsung sama Rasulullah. Jadi keadaan yang dialami oleh Abu Hurairah, ibundanya diajak masuk Islam kagak mau, dia ngadu aja ke Nabi deh. Minta didoain, langsung Nabi doakan. Masya Allah, Nabi doakan. Kemudian wahai, lalu aku menemui ibuku. Habis Nabi doain, Abu Hurairah balik ke rumah ibunya. Ya, kemudian kudapati pintunya sedang tertutup. Pintu rumah ibundanya tertutup. Waktu Abu Hurairah pulang
mencintai keduanya. Nabi doain karena dia minta doain buat dirinya membuatnya ya. Nabi langsung bilang ya Rob, jadikanlah orang-orang ini mencintai kedua-duanya. Cinta sama Abu Hurairah, cinta sama ibunya. Masya. Berarti apa nih dalam hadis ini? Poinnya ternyata kalau ngedoain orang tua yang non muslim masih hidup, ini masih hidup nih, boleh. Yang haram kalau ngedoain ibundanya yang non muslim udah kagak ada, udah wafat, udah habis waktunya, udah game over, udah kayak orang pedofil, udah selesai di dunia, udah dikuburin, udah habis ajalnya dipanggil, anaknya doain buat dia, tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Jadi yang boleh kalau orang tua yang non muslim masih hidup. Minta ya Allah kasih hidayah, doa buktinya Abu Hurairah bilang sama Nabi, Nabi doain berarti boleh. Makanya hadisnya kita baca, diperbolehkan anak mendoakan orang tuanya yang non-muslim supaya yang masih hidup, supaya dia dapat petunjuk, siapa tahu dapat hidayah ya Bu ya. Doain yang baik-baik, doain orang tua yang non-muslim itu sehat, bisa dapat rezeki, kemudian dapat hidayah, apalagi Masya Allah, boleh. Walaupun kita ini mendoakan orang lain, maka doa yang kita kebaikan itu berkembali buat kita. Tapi kalau buat orang non-muslim yang sudah wafat, berhenti, jangan kita doain. Udah selesai dia. Tapi kalau orang tua kita muslim muslimah, sepanjang hayat, paham Bu? Jadi kalau non muslim kita doain lagi hidup aja supaya dapat hidayah, siapa tahu dia bisa berubah ya Bu ya, dari non muslim jadi masuk Islam. Tapi kalau udah kagak nih, ya silakan bisa dulu ya, silakan. Kalau udah kagak ada hayatnya, tak perlu kita doakan. Di rumah kucing, oh ya, kagak nyampe, udah lain jurusan, tahu jurusan. Nah kita lulus, jalanan kita menuju surga, amin. Kalau dia udah ketahuan, jalannya nengsong. Nah ibu pengen tarik dia, udah kagak keburu dapat hidayah. Makanya kita perhatikan hadis yang sangat indah ini, untuk kita perhatikan bahwa Nabi mendoakan Abu Hurairah yang ibunya belum masuk Islam, maka pas dia didoain sama Nabi, dia pulang, pintu tertutup rapat, keluar Abu Hurairah bilang, saya sudah masuk Islam. Itu ibundanya ngomong di depan Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Balik lagi ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, ibunda saya udah masuk Islam berkat doanya. Maka kata Abu Hurairah, sekarang saya minta doa buat saya juga, buat saya dan buat ibunda. Inilah hebatnya doa ibu, apalagi doanya gak tanggung-tanggung dari Rasulullah. Betapa mengajarkan kepada kita bahwa mendoakan
doain orang-orang Taif. Waktu Nabi berdakwah di kota Taif, ditimpukin Nabi ke darah-darah, sehingga Allah utus malaikat penjaga gunung untuk menawarkan sama Nabi, aku balas kalau engkau izinkan ya Rasulullah, aku akan balas mereka yang ingin engkau seperti ini berdarah-darah. Engkau terzolimi, kalau engkau izinkan aku kembalikan gunung ini biar mereka semuanya musnah, kena azabnya Allah. Apa kata Nabi? Jangan kau lakukan wahai malaikat. Aku ingin mendoakan mereka. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuh yang pada jahat sama Nabi di kota Taif, orang-orang non-muslim didoain sama Nabi supaya dapat betul. Jadi kalau yang masih hidup diperbolehkan mendoakan, minta ampunan, minta hidayah, minta petunjuk selama masih ada hayat. Kalau sudah tidak ada hayat, tidak diperbolehkan. Merujuk dari surat Taubah ayat 113. Nggak ada di kitab itu, karena di kitab Al-Adabul Mufrad isinya hadis semua, tapi saya tambahin menjadi referensi buat ibu. Ibu bisa sampai rumah, ada ayat yang berhubungan, bermunasabah dengan hadis ini, yaitu ayat surat At-Taubah 113. Ibu bisa lihat di rumah. Ibu hadirin sekalian, orang super yang bawa ini nggak bisa. Jazakallah, Maria. Ibu hadirin sekalian, luar biasa. Ibu, untuk hadisnya tadi sudah kita baca kisah dari Abu Hurairah, maka saya ingin menyampaikan ibu yang ada korelasinya dengan hadis itu adalah ayat surat At-Taubah 113. Ibu lihat, kalau di dalam ayat itu, maka nabi Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Di HP, ya di HP, jangan lihat orang joget aja di HP. Ya, apa artinya? Tidak pantas dan tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrikin, meskipun mereka adalah keluarga sendiri. Tuh kata ayat Quran dulu. Jika sesudah jelas bagi mereka bahwasanya keluarga tersebut adalah penduduk neraka jahanam. Jadi ibu bisa lihat larangan Allah buat orang yang mendoakan orang-orang musyrikin, ya, minta ampunan buat mereka, meskipun mereka orang musyrik itu termasuk keluarga kita sendiri. Jadi jelas kenapa
dan sebagainya, tetap ikutin aturan syariat. Itulah orang yang beriman. Insyaallah. Ibu hadirin sekalian, kita lihat pandangan ulama. Bagaimana kalau tadi ayat Quran kemudian hadis tentang Abu Hurairah. Sekarang saya ingin ajak ibu bagaimana sisi pandangan dari ulama. Salah satu imam An-Nawawi, ya, beliau berkata as-salatu alal kafir. Saya tulis ini karena ini cuma 2 baris. As-salatu alal kafir wa du'a. Ini siapa yang mendapatnya dari siapa tadi? Imam An. Wa du'a lahu bil maghfirah. Bil maghfirati haramun minasil Quran wal ijma. Ibu hadirin jamaah sekalian, Imam Nawawi bilang asal alal kafiri wa du'a lahu bil maghfirati haramun binasil Quran wal ijma. Ini kata siapa tadi? Al-Imam An-Nawawi. Siapa beliau? Saya udah terangin sama ibu bulan-bulan kemarin. Siapa tuh Imam Nawawi? Udah ya, saya nggak ulangin lagi. Imam An-Nawawi mengatakan as-salatu alal kafiri wa du'a lahu bil maghfirah haramun binasil Quran wal ijma. Menyolati, artinya menyolati dan mendoakan ampunan bagi non muslim haram berdasarkan nas Al-Quran dan ijma. Itu kata ulama. Jadi buat sekalian, kita ngarepin orang tua kita yang lain agama udah wafat supaya diampunin. Haram hukumnya. Kalau orang tua kita masih hidup, ya Allah kasih hidayah biar dapat petunjuk, boleh. Masih hidup. Tapi kalau udah wafat kita diampunin, udah kagak bisa lagi. Jadi itulah yang kita pahami. Makanya ibu hadirin sekalian, yang namanya manusia mendoakan kebaikan, maka doa kebaikan buat kita malaikat yang aminkan. Amin.
meninggal dunia. Jadi siapapun dia kalau masih hidup masih punya kesempatan untuk didoakan oleh orang lain, apalagi dia masih ahli kerabat kita, supaya dia sama-sama selamat dunia wal akhirat. Adapun di luar dengan doa, kebaikan-kebaikan kita sebagai anak pada orang tua tetap harus berakhlakul karimah. Walaupun orang tua kita non muslim, kita tetap menjaga hubungan baik kepada orang tua kita yang non muslim, sambil kita mendakwahkan ajaran Islam, tapi kita tetap menjaga akhlak hubungan yang baik, budi pekerti kepada orang tua kita non muslim itu. Jadi bakti yang orang tua tetap jalan terus ibu, walaupun dia non muslim, tapi kalau untuk mendoakan dia udah mati mintain ampunan tidak bisa lagi. Paham sampai sini bu? Ada satu kisah ingin saya sampaikan, gak ada di kitab itu. Hadis ini dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ada orang Yahudi, bahasa Arabnya dulu ya. Kanal Yahudu yata'atosuna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarjuna ayyakula lahum yarhamukumullah fayaqulu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Artinya satu kisah, kita belajar dari kisah Nabi. Orang Yahudi zaman Nabi pernah berpura-pura bersin dekat Nabi. Tahu bersin? Bangkis dekat Nabi. Orang Yahudi banyak akalnya. Ya bu, lihat tak? Orang kafir Yahudi dia bangkis bersin di dekat baginda Rasulullah. Dia sengaja bersin begitu sambil di hatinya berharap. Berharap apa? Supaya keluar ucapan doa dari lisannya Rasulullah SAW. Kan kita kalau dengar orang bersin, kita doain juga ya. Ini orang Yahudi emang banyak akalnya dia. Dia pepet untuk gak jauh dari Nabi, dia bersin di situ. Sambil ngarepin pasti Nabi doain seperti yang biasanya beliau ucapkan. Ya, gimana kalau dengar orang bangkis? Yarhamukumullah. Tapi ternyata nih Nabi kagak jawab kayak gitu. Bu, Nabi kagak jawab yarhamukumullah, kagak. Tapi apa jawabannya? Apa jawaban yang keluar dari lisannya Rasulullah SAW? Ketika orang Yahudi, orang kafir itu bangkis dekat Nabi, Nabi menjawab, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jawabannya lain. Apa artinya? Semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Jadi bukan doanya model sama kita, yarhamkumullah, tapi ucapan Nabi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kita lihat kalimat ini supaya paham apa maksudnya. Ketika biasanya yarhamkumullah begini, kan biasa kita begini ya bu, semoga
Jalannya apa? Makanya doa Nabi tunjukin, ya Rob, semoga Allah tunjukkan engkau, semoga Allah memberi petunjuk, wa yuslih balak, dan semoga Allah memperbaiki keadaan. Jadi ibu hadirin sekalian, di situ juga ada jadi contoh. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi. Maka pelajaran bahwa orang yang masih hidup walaupun dia non-muslim, kita doain supaya dia dapat tuntunan hidayah, supaya dia berubah kepada jalan yang benar. Jadi doa itu harus juga kita berikan. Siapa tahu Allah kasih hidayah, di ujung umurnya bisa memeluk agama Islam. Jadi doa kita dipersilahkan selagi orang tersebut masih hidup, insya Allah. Lain hal kalau orang yang udah meninggal dunia itu udah habis waktunya.
rambutnya hitam kali dia rambutnya botak luar juga. Jadi berkat doa Nabi jangan lupa Nabi doain orang kan. Nabi orang non muslim didoain. Ketika Nabi terima air minum dari dia, masya Allah. Kisah ini memberikan gambaran bahwa siapapun dia ya yang masih belum berada di tempat yang selamat, maka ada masih kesempatan buat kita berdoakan mereka. Siapa tahu dapat tidak. Atas dasar itu saja Nabi tetap doain. Tapi kan kita yang namanya doa kudu doa yang baik. Tak boleh kita doa jelek-jelek, karena doa itu kembali kepada diri kita. Kalau kita doain orang jelek, khawatir itu doa kembali buat diri kita. Na'udzubillah min. Sekalipun orang itu non muslim. Nah, makanya kita pahami pelajaran hadis ini bahwa sangat ditawarkan oleh Islam untuk bisa memberikan harapan-harapan kepada Allah, sekalipun orang yang kita doakan di luar agama kita, sepanjang doa-doa kita itu adalah doa-doa kebaikan, mumpung dia masih hidup. Jadi kalau ada yang non muslim jangan kita musuhi, apalagi itu orang tua kita, karena akhlak dalam birrul walidain, sekalipun siapapun orang tua kita tetap kita berakhlakul karimah. Insyaallah. Betapa dahsyatnya doa. Maka di dalam agama kita doa itu adalah inti dari ibadah. Orang selama dia berdoa berarti selama itu dia masih berharap kepada Allah, masih punya harapan. Karena Nabi paling marah sama orang yang tidak mau berdoa. Bahkan Nabi bilang orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepada Allah. Jadi doa kepada Allah buat siapapun, buat diri kita, buat orang lain, apalagi sesama muslim, doa kebaikan kembali buat kita, insya Allah. Tetapi hadis pelajaran hari ini di halaman 29 adalah hadis yang menerangkan tentang Abu Hurairah yang minta doa sama Nabi agar ibunya bisa masuk Islam, diterima sampai bisa masuk Islam. Masya Allah, selama masih ada hayat. Doa adalah inti dari ibadah, senjata utama bagi kaum muslimin dalam menghadapi segala konflik, dalam menghadapi segala kondisi kehidupan. Doa itu senjata kekuatan. Yang namanya senjata berarti kita punya kekuatan. Perang pakai senjata, punya tambahan kekuatan. Hidup kalau kita banyak berdoa, maka akan ada kekuatan yang kita miliki dalam menghadapi segala kondisi. Kemudian dengan berdoa yang ketiga apa? Kita mengakui diri kita hanya sebagai hamba lemah. Kita lagi minta apa yang maha kuat. Ya Allah, saya punya begini-begini, ya Allah, mudahkan saya segala macam.
Yang berikutnya, doa menjadi ibadah penawar obat yang paling bermanfaat. Kalau kita berdoa, Bu, ada rasanya obat kekuatan. Kenapa? Karena kita lagi mengakui saya ini tidak ada punya kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau kita sudah mengakui penghambaan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya, maka Allah lah tempat kita mengadu yang menjadi sumber kekuatan yang kita rasakan dengan banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa doa adalah penolak bala yang ampuh. Kenapa Bu? Ada ketentuan Allah bisa dibantu dengan doa kita. Jadi doa itu bisa merubah ketentuan yang Allah ingin berikan kepada kita, dijagain sama doa kita, insya Allah. Bahkan kata ulama, doa bisa menjadi perbuatan yang akan mengantarkan anak kita menjadi doa buat anak kita yang soleh. Dengan doa jadi jembatan keberhasilan kita. Apapun, mau minta anak yang soleh, dengan doa jadi jembatan. Mau minta sesuatu yang terjadi biar gampang, biar dapat, biar hasil, doa jadi jembatan kita, insya Allah. Maka mudah-mudahan dengan pelajaran pada pagi hari ini, semua banyak hikmahnya bagi kita. Ternyata doa itu benar-benar senjatanya orang yang beriman. Sumber kekuatan kita. Ibu saat sedih kalau berdoa ada kekuatan, betul nggak Bu? Kemudian bila ibu merasakan kondisi yang bagaimanapun, itu juga kekuatannya dari doa. Jadi sebaik-baik doa yang kita lihat di dalam Quran, para nabi saja pun doain anaknya. Makanya doa itu apalagi buat anak kita dari ibundanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa memberikan kekuatan yang luar biasa. Maka di dalam Quran begitu banyak kisah-kisah doa-doa dari orang tua buat anak. Ibu ya, doa Nabi Zakaria, doa Nabi Musa dan sebagainya, semuanya ada di dalam ayat Quran. Insya Allah. Karena biar bagaimanapun, doa itulah yang memudahkan dan menyelamatkan kita. Bahkan dengan doa pasti ada tambahan energi buat kita. Apapun yang kita rasakan, pasti ada bantuan doa. Kita lebih mudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada sekalian, nanti pada bulan depan saya kita ketemu di dalam halaman 30. Karena maulid saya masih lama. Ya. Saya tidak tutup jam 10, Bros. Saya cuma tutup, Bros. Mana Bros? Setengah 10 saya tutup ya. Setengah 10 saya tutup. Setengah 10 kita tutup. Bilangin Bros.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allahi nura wa takun lana minal mu'minin farajan wa farahan wa surura wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ada sekalian, jumpa lagi di bulan depan minggu pertama sebagaimana biasa. Insya Allah mudah-mudahan barokah dunia wal akhirah. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, takutnya dulu sampai tak menyediakan lagi. Kawan. Ayo, makan dulu, makan. Sendoknya di mana ya?
Ya, sedikit-sedikit. Dikit aja, dikit aja. Biar cobain. Apa lagi nih ambil Bu? Itu aja. Boleh. Boleh. Sampai kalian lah. Baik saja. Iya, piringnya. Ibu. Tanggal 23 berarti ya, oh ya Bunda belum ambilin. Belum. Ini Bunda. Pegang, tinggal ngambil lauk. Tapi apa tuh? Ada belum keras. Ntar aku sendiri. Saya pegang. Nih, ini nyanyiin lagi ya tuh, ini nyanyiin. Dan itu juga minta tuh, ini tolong. Ami yang mintain. Saya mau napannya aja saya mah. Tempenya. Ya Allah. Sendoknya dong, bayar sendoknya dong. Sendoknya dong, Mbak. Ya. Jangan emang. Sendoknya dong, Mbak.
Ras. Terus ada lagi. Tahu. Satu kayak ini kan ngambil. Ada kan? Itu ada juga. Lauk itu ada ayam. Nggak ada. Siapa yang mau? Ini sih lauknya harus Kak. Ada timun dua nih Kak. Nasinya habis, itu ada nasi banyak lauknya. Piringnya mana habis ya? Piringnya banyak tuh. Itu ada itunya buras. Ada itunya, ada apanya? Tahunya. Gak ada. Centong nasinya nggak ada ya? Gak ada saya. Ya, buras ya. Hah? Iya, ada nasi nggak ada. Untuk apa bang? Buros. Itu Bu Adro, biar Bu Adro dapat. Agak ada dia lagi. Sedikit-dikit aja mas. Masih kayak indah. Jualan. Tahu launya pada dia. Bocah gua mana gitu. Ini. Lagi. Kayak nasi. Oh, iya, foto dia. Makanya ada dia. Ini sering ngambil. Gua ada sendoknya. Dan itu sama launya ya? Kagak ada launya kok. Foto. Ini ada nasi dulu. Dia polos aja kak. Ini mami. Udah apa-apa Ibu. Pakai sambal kacang. Ini kan ada sambal kacang. Baik,